lagi. Saya Retno Indrawati. Hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Kita akan memulai podcast hari ini terkait Hari Pendidikan Nasional dan kaitannya dengan sekolah dan cerita integritas gitu. Pasti banyak hal-hal yang menarik yang nanti akan kita sampaikan dan kita dengarkan dari narasumber kita. Dan di sini sudah hadir, selamat pagi narasumber kita Pak Joni Ansah dari Disdik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama podcast nanti akan didampingi ada moderator dan pertanyaan yang mesti akan seru nanti ya para pendengar. Ada Mas Adam. Nah, selamat pagi Mas Adam. Selamat pagi rekan-rekan cerdas. Ya, nah udah gak sabar. Baik, kita mulai aja ya langsung ya. Saya serahkan langsung ini kepada Mas Adam sebagai moderator dan Pak Joni. Saya berdiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Pertama-tama selamat pagi dan salam sejahtera dulu ya buat kita semua. Jangan lupa kita ucapkan selamat Hari Pendidikan ya, baru aja Mas Joni. Baru aja tanggal 2 Mei, hari Sabtu kemarin. Kita merayakannya dengan ada upacara ya di kantor. Ada upacara di halaman pemerintah Kota Balikpapan. Alhamdulillah keadaan lancar, tidak hujan. Alhamdulillah panasnya terik. Mungkin bertanya-tanya nih teman-teman, Pak Joni ini dari mana? Kok bisa terlibat dalam dunia pendidikan? Kenapa kita mengundang Pak Mas Joni dalam sesi cerdas dekat-dekat dengan Hari Pendidikan nih? Iya. Coba Mas, saya panggil Mas Joni nggak apa-apa ya? Mas Joni sudah lama kah berkutat di dalam dunia pendidikan? Perkenalkan dulu, izin Mas. Saya Joni Ansah. Saya bekerja di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan di bidang budaya. Dalam artian sini saya dahulunya bergabung di instansi PNS tahun 2010 itu menjadi guru Mas. Oh, di lapangan langsung ternyata ya? Alhamdulillah dari 2010 masih guru. Tahun 2023 saya dipanggil sama Bapak Irfan Taufik untuk mengabdi dinas gitu. Alhamdulillah sampai saat ini sekarang berkecimpung di kebudayaan Mas. Gitu. Biasa. Iya, dalam rentang 2010 sampai 2023 itu banyak ya macam-macamnya Mas gitu. Kalau Mas Joni sendiri sudah aktif sebagai terlibat dalam pembangunan integritas sendiri sejak kapan Mas? Alhamdulillah tahun bulan Juli 2025. Iya. Kemarin itu saya diinfokan sama Mbak Retno. Iya, saya kenal juga tuh orangnya. Mantap master kita itu kan. Alhamdulillah, Mas Joni ini ada asesor untuk komunitas anti korupsi gimana? Oke Mbak, lanjut. Mau nggak mau kita harus move kan, push. Alhamdulillah dari hal itu saya termotivasi untuk ini di Dinas Pendidikan sendiri belum memegang atau belum ada penyuluh anti korupsi. Nah, saya memberanikan diri Mas untuk yang satu-satunya mau ndak mau memberanikan diri untuk maju di asesor. Alhamdulillah Juli 2025 lulus gitu. Kompeten gitu ya. Jadi narasumber kita kali ini rekan-rekan cerdas bukan orang kaleng-kaleng, pengalaman cukup lama di dunia pendidikan dan kompeten dalam bidang anti korupsi. Siap. Boleh nanya enggak nih Mas? Siap. Kalau dari hasil survei penilaian integritas SPI kita itu memang kita tuh punya tantangan yang besar dalam dunia pendidikan dan integritas ya. Saya mau bertanya nih, ketika Mas sudah lama nih berkutat di dunia pendidikan, lalu
sudah mendapatkan ilmu dan dinyatakan kompeten Iya. di sebagai penyuluh anti korupsi. Melihat kilas balik nih perjalanan Mas selama menjadi pengajar atau pendidik, dan kita dekat dengan Hari Pendidikan. Refleksi Mas nih gimana setelah mendapatkan ilmu anti korupsi tentang dunia pendidikan kita, Mas? Luar biasa, Mas. Kalau kita flashback sendiri, memang banyak hambatan-hambatan yang ada di sekolah, Mas. Misalnya entah itu dari guru, entah itu dari pimpinan, entah itu dari orang tua, stakeholder sekolah masing-masing. Nah, itu memang harus kita rangkul semua, Mas. Dalam integritas sendiri, Mas, entah itu disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab, itu paling utama ya di sekolah. Kadang-kala ya tersisihkan gitu. Kita mau tidak mau harus mencerminkan sebagai guru, ya kan? Dulu kan sebagai guru, ya, kita mencerminkan karakter kita sebagai guru itu gimana? Iya, kita memberikan kepada anak-anak dulu gimana, memberikan kepada atasan kita gimana, memberikan pada orang tua murid itu gimana, supaya integritas itu baik diri kita, anak kita, atau stakeholder yang ada di sekolah itu dapat bisa nyambung gitu loh, Mas, gitu. Kalau boleh jujur nih, Mas, Iya. secara pribadi mengajarkan sama mencontohkan susah mana? Gini, Mas, kalau mengajarkan itu luar biasa, Mas. Banyak dalam pengajaran itu banyak sekali. Kalau kita mencontohkan itu santai aja, Mas, begini mungkin siswa itu langsung tertarik, langsung bisa. Tapi kalau mengajarkan itu entah itu dari integritasnya, sikapnya, kepribadiannya, itu semua masuk, Mas, gitu. Nggak serta-merta kita tambah 1 tambah 1 2, enggak. Kita 1 tambah 1 2 dan sikap gitu, Mas. Tidak hanya teori tapi Iya, juga sikap-sikap. sikap, iya. Kalau sebagai penyuluh nih sekarang, penyuluh anti korupsi, Mas ingin menanamkan apa sih dalam sikap-sikap anti korupsi itu yang ditanamkan kepada pendidikan nih Pak ini? Dalam teorinya sendiri ya, Mas, untuk nilai-nilai integritas itu kan ada 9 ya, Mas, ya. Dalam 9 itu kita bagi lagi menjadi inti, pribadi dasar, terus etos kerja, sama sikap. Iya. Kalau misalnya pribadi dasar ini kan ada 3, Mas, ya. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Integritas itu. Nah, itu memang harus ke pribadi kita paling utama. Ibarat pohon itu ya, Mas, ya. Kita itu di dalam akarnya. Ya, jadi semakin kokoh akarnya itu, pondasinya itu semakin kuat, Mas. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu nilai etos kerja, Mas. Etos kerja itu meliputi kerja keras, ya, sederhana dan mandiri. Dalam ibaratnya itu etos kerja itu kita melaksanakan kerja kita. Itu. Jadi dalam nomor 2 itu intinya dan kita melaksanakannya gitu loh, Mas. Yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap sendiri ini meliputi adil, berani, dan lain. Satunya itu ada satunya Jumat bersepeda kata. Iya, itu satu Mandiri. Mandiri sudah ada di dalam 3 hal itu. Sikap itu harus kita Mas, untuk bahwa kepribadian kita itu mengkoneksikan ke sosialnya mereka masing-masing gitu, Mas.
Jadi alhamdulillah fokusnya mereka adalah satu, pribadi utama, dua, etos kerja, dan tiga, sikap yang harus kita contohkan juga. kepada mereka. Ini luar biasa sih Mas. Kalau kita melihat sendiri kan, apalagi Mas ya sebagai sosok pendidik, saya ingat waktu kecil itu guru itu adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa mulia, ya, sosok yang sangat dihormati. Semakin dewasa kita juga menyadari bahwa guru itu juga manusia Mas, bahwa integritas itu memang harus ditumbuhkan dan disiram tiap hari seperti tanaman, betul ya. Bahkan guru juga harus melatih hal-hal seperti itu ya Mas ya. Gimana sih sebenarnya kita melakukan hal-hal kecil mungkin sebagai tenaga pendidik atau yang di lingkungan sekolah untuk melatih sifat-sifat integritas tersebut Mas? Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan. Berarti kita nggak bisa serta-merta langsung mengajari begini, nggak bisa. Kita memang pelan-pelan. Pertama di kejujuran, artian misalnya minimal kita di sekolah membuat misalnya inovasi kantin kejujuran, ya kan. Terus kalau misalnya ada yang jatuh uang atau gimana, ya siswa kan biasanya langsung masuk, ya kan. Tapi kita mengajarkan gimana kalau kita menemukan, alhamdulillah waktu pengalaman saya Mas, ya, sebagai guru, begitu ada yang jatuh uang itu, Pak ini ada jatuh uang nih, oh iya taruh di, kayak kasih saya tempat gitu ya Mas ya, taruh aja situ, mungkin ada temanmu yang jatuh gitu, nggak lama memang, Pak uang saya kayaknya itu berapa yo gitu kan, dulu tanya dulu sekian, ya kalau benar baru dikasihkan gitu. Memang itu merupakan pertama kejujuran yang harus kita tanamkan kepada siswa. Terus kedua disiplin ya Mas ya. Ya tutup datang jam 7, misalnya kalau dulu jam 7.15 ya Mas ya. Sekarang datang jam 7.30 atau gimana ya Mas? Kalau kita kerja, iya, jam 8 Mas. Nah, begitu tank gitu kan, alhamdulillah masuk. Terus ada yang dano, nah itu mungkin disiplin kurang, kita info supaya jangan kembali begitu, supaya kembali lagi ke disiplin, supaya bagus disiplinnya, supaya kita ibaratkan mencontohkan yang lain-lain gitu. Ya, tapi kan kalau kita ngomongin soal pendidikan ya Pak ya, subjeknya kan sekarang mulai berubah ya. Generasi itu semakin lama semakin berbeda nih. Zaman saya kecil ke sekolah itu nggak boleh bawa handphone Pak. Iya. Sekarang ini boleh. Iya. Pasti berbeda juga ya cara pendekatannya ya, apalagi untuk mengajar dan juga menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak. Boleh di-sharing dikit deh perspektifnya Mas Joni. Apa sih gimana kita ini beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama kepada anak-anak yang Gen Z ini mungkin panutannya berbeda Mas, YouTuber atau penyanyi-penyanyi yang naik daun. Untuk mengkoneksi integritas sendiri dengan teknologi ya Mas ya, kita mempercayakan dulu pertama, terus kita lihat kemandirian mereka, ya kan, terus kita lihat kejujuran mereka. Kejujurannya mereka apa itu sih? Pasti biasanya dalam tanda kutip ya Mas ya, buka sembarangan apa segala, ya kan. Nah, kejujuran itu harus penting. Kamu buka apa? Coba lihatkan pada kami. Kalau dia jujur, Pak saya ini misalnya sosial media begini, kok ada begini, ya kan, dialog itu ya Mas ya. Berarti dia berani. Ya berani bertanggung jawab atas pengerjaannya dia gitu. Apa yang dilakukan? Iya, jadi istilahnya itu semua itu pasti ada intervensi kita sebagai guru ke anak tersebut bahwa teknologi itu bagus nah, tetapi kalian harus bertanggung jawab akan kalian lakukan gitu. Saya meyakini nih Mas Joni, bahwa pendidikan itu bukan hanya peran besar dari guru seperti yang Mas Joni bilang. Ada mungkin lebih besar peran orang tua nih. Betul, orang tua kan nggak ada yang pengen anaknya nggak berintegritas, pasti pengen anaknya tumbuh dengan nilai-nilai yang baik yang berintegritas. Betul. Mungkin mereka bingung Mas, gimana saya mendidik anak saya di rumah
sedangkan saya ini bukan pengajar, bukan pendidik gitu loh. Saya bukan penyuluh anti korupsi. Iya. Tapi Mas gini Mas, kadangkala orang tua wali murid ini keteplek ngasihkan aja ke kita sebagai guru. Oh. Tapi jangan juga begitu Mas. Karena kita harus ada komunikasi dua arah dari orang tua maupun kami sebagai guru gitu ya. Kalau dulu ya kan. Ya. Jadi hasilnya itu bagus Mas. Kalau kita kita semua diserahkan, memang pernah pengalaman saya. Oh, boleh ceritakan. Bapak kan sebagai guru, Bapak kan harus bertanggung jawab gini. Enggak juga begitu Bu, atau Pak. Kami bertanggung jawab atas pengajaran, tetapi Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah harus mengontrol juga gitu. Jadi pendidikan yang diterima oleh anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab dari guru, juga tanggung jawab orang tua. Iya benar Mas, tapi memang kadang-kala memang masing-masing pemikiran mereka kan berbeda-beda Mas. Kita harus memang banyak improve juga kepada mereka. Kalau mereka kita informasinya baik, mungkin cepat. Tapi kadang-kala kan memang stakeholder kita orang tua masyarakat kita ini berbagai jenjang Mas. Jadi kita tidak bisa Tapi memang kan bahasanya secara budaya memang banyak hal-hal yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Mungkin tidak terasa loh itu menanamkan nilai-nilai yang baik ya. Mungkin kayak ada ujangan di Jawa yang melarang sesuatu dilakukan, menghalangi jalan atau yang lain-lain, tunduk hormat pada orang tua. Sikap Mas, ya berarti kan. Oh, maksudnya integritas ternyata. Iya, sikap Mas. Jadi nggak perlu berani, hal-hal yang susah sebenarnya. Betul. Ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk menanamkan nilai-nilai itu. Berani peduli. Untuk penonton cerdas yang sebagai orang tua nih Mas, boleh nggak nih kita kasih sedikit cerita gimana sih ngelatih integritas anaknya nih buat teman-teman yang punya anak nih di rumah? Iya. Sebetulnya orang tua improve juga bahwa anak-anaknya itu gimana sikapnya mereka. Harus kenal. Iya, kena sikapnya mereka. Jangan misalnya kadang-kala juga ya, kalau sudah main gini, nggak tahu. Ini permasalahan generasi baru ya Mas. Sekarang kadang-kala juga di rumah saya sudah kayak gitu, saya marahin, sudah letakkan itu HP ya, entah itu mau ngapain, mainan kah apa, jangan terlalu HP terus. Takutnya pertama Mas, mata juga kita serang, terus sikap ya, kembali lagi integritas Mas, sikap lagi. Pendekatannya Mas Joni ini bagus ya, berarti tetap diberikan HP, cuma digunakan dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Nah itu kan integritas lagi. Tidak perlu hal-hal sulit, tidak perlu teori ya. Memberikan mereka tanggung jawab dan mereka lebih melakukan dengan benar. bertanggung jawab, kita simpan dulu. Kan? Iya, dengan aturan-aturan tersebut mungkin anak ini mungkin tidak terasa efeknya secara perlahan, tapi anak-anak ini merasakan bahwa ini loh nilai-nilai integritas yang secara tidak langsung tertanam ya. Iya. Belum itu kalau di rumah nih. Kalau di sekolah Mas Joni ada nggak cerita sedikit yang bisa di-share tentang gimana sih sebenarnya penerapan nilai-nilai integritas di sekolah yang paling gampang nyontek deh? Masih banyak nggak sih sekarang? Kejujuran. Iya, kejujuran memang sih ya. Jadi kita jangan juga, jangan ke siswa. Dulu saya pernah juga sih. pengajar? Iya, enggak, maksud saya masih sekolah. Oh, ini zaman unyu-unyu dulu. Berarti ya kita kan jujur ya. Masih penjajahan Belanda. Kita jujur, tetapi apa manfaatnya? Pernah terlintas di pikiran saya. Saya begini. Terus, loh, dari faedahnya juga. Lama-lama saya kesini juga. Niat juga, loh ngapain ini gitu ya kan? Ngapain saya contek gitu? Tapi saya berpikir juga, loh nyontek sama membaca kan sama aja Mas. Kita membaca kan lama-lama kan
kepikiran, oh ini mengingat kembali, dengan membaca mengingat kembali. Lah ngapain ini saya nyontek? Nah dari situ saya perlahan-lahan, bukan perlahan, udah stop, nggak mau lagi saya. Tapi benar sih Mas. Saya ingat ketika masa saya sekolah dulu, ya adalah masa-masa bandel, kan namanya anak-anak kecil. Iya. Pasti ada momen dimana tidak tahu yang mana benar dan salah gitu kan ya. Yang penting kita dapat nilai yang tinggi gitu kan. Ya. Otomatis, gimana caranya? Tetapi dalam hal itu kan pasti membaca juga kan. Iya. Kita menyontek kan menulis juga Mas. Kita menulis juga, otomatis loh terpikiran juga loh. Ini kan saya ingat tadi saya nulis, ngapain saya gini? Ya kan? Otomatis. Iya. Kadang ini Mas Joni terpikir kayak apakah anak-anak itu terdorong untuk melakukan ketidakjujuran karena adanya tekanan nilai yang tinggi juga? Itu Oh. salah satunya. Mungkin dari perspektif dia bahwa dia harus number one, nomor satu itu, atau memang dia tersisihkan karena dia tanda kutip kurang itu. Harus dia naikkan grade-nya. Tapi sebenarnya kita masih bisa kan berintegritas dalam berkompetisi atau dalam belajar itu. Sebetulnya bisa. Tidak Mas. perlu yang namanya. Ya itu salah satunya kayak saya tadi tuh Mas. Nggak perlu mencontek, tapi nulis aja kembali, dibaca, nulis aja kembali. Itu langsung menurut pengalaman saya langsung itu Mas. Baca, nulis kembali. Itu terserap sendiri. Niatnya bukan nyontek ya. Bukan nyontek. Review pelajaran. Review kembali. Ya ada teknik-teknik belajar Iya. yang memang sebenarnya Ada yang mendengar, ya kan? sebenarnya yang kepikiran untuk saya nih, mungkin pendengar cerdas juga bakal kepikiran ya. Anak-anak zaman sekarang berbeda Mas dengan zaman dahulu Mas. Mereka cenderung lebih kritis terhadap informasi. Mereka juga lebih mudah untuk menyerap informasi dan mencari informasi Iya. sendiri, mandiri ya, Iya. sebenarnya ya. Tapi hati-hati Mas. Gimana nih? Iya, biasanya kan mereka saking mandirinya, kebablasan mandirinya. Oh, Tetap harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Satu, kita cek dulu Mas. Kalian apa sih? Kan dua arah dulu. Kita harus komunikasi. Komunikasi dulu. Apa sih kalian kerjakan? Ini kalau misalnya ada ketidakjujuran, kita coba apa sih? Kita Jadi, buka. Guru tuh juga harus sebagai pendidik ya. Orang tua dan guru mungkin harus siap berkomunikasi dan terbuka terhadap anaknya sendiri. Terbuka dalam arti kadang-kadang enggak juga Mas. Kalau orang tua itu iya, kadang-kala mereka malah tanda kutip meninggikan. Artinya, oh anak saya ini pintar Pak kalau di rumah. Anak saya ini luar biasa di rumah. Iya. Ya. Tetapi kita yang sehari-hari di sekolah tahu, oh ya, anak ini cuma bermain aja. Tetapi kalau kita kasih improv untuk belajar, kok agak gimana? Tanda kutip malas gitu ya kan? Nah, jadi kita bisa, nah itu Mas, komunikasikan yang lebih jujur lagi gitu Mas. Ya mungkin dari para orang tua juga harus lebih terbuka terhadap Nah, masukan daripada itu sudah, guru-guru atau para tenaga pendidik ya. Apa sih? Terus terang aja ke kita. Oh iya Pak, gini. Bahwa si A ini belajarnya agak menurun. Iya Bu, kita kan langsung menguatkan. Oh iya Bu, kadang-kala si A ini kurang improv ininya, tolong Bu, kita langsung menguatkan Mas. Improv ini Bu, ini tolong kalau misalnya ada HP, dikasih waktu saja. Jangan terus menerus dan sebagainya. Nah, tidak bisa langsung berubah ya namanya. Dunia tidak bisa Mas, namanya teknologi ya Mas ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung. Kamu tidak boleh. Sama? Nggak bisa. Sebenarnya sangat memungkinkan nggak sih untuk kita belajar anti korupsi di sekolah itu lewat pelajaran seperti kurikulum anti korupsi Pak? Bisa Mas, Bisa, masuknya ke muatan lokal ya biasa. Muatan lokal. Iya,
Ini kayaknya sudah ada kami nih Mas. Oh, gimana tuh Mas? Bisa dijelaskan program anti korupsi yang dilakukan di sekolah kita? Di Dinas Pendidikan sendiri sudah merangkai buku-buku, ada pembelajaran anti korupsi di muatan lokalnya tersebut. Entah itu di bab berapa gitu, tapi ada memuat anti korupsi dan semuanya itu masuk dalam integritas. Nih, pertanyaan selanjutnya Mas. Kan mereka masih kecil, ya karena anak SD. Emang penting sudah untuk belajar anti korupsi? Bisa. Sekarang apalagi kayak di sekarang itu ada peraturan kayaknya ya baru timbul itu dari PAUD, SD, SMP menganjurkan pembelajaran anti korupsi itu disisipkan. PAUD? Dari PAUD. Berarti memang dari sangat-sangat muda kita pengen menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan integritas kepada anak Iya kita. betul, meskipun tidak serta-merta membaca, tetapi lihat menggambar aja kan bisa lihat nilai integritasnya itu timbul. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Jadi Kalau kalau TK PAUD anak SD nggak ngomongin data Nggak. korupsi, nggak usah, nggak ngerti dia. iya tentang Iya. SPI-nya, Iya. berapa peringkat korupsi Indonesia Iya. itu nggak ngomong seperti itu, tapi lebih kayak cemilan-cemilan kecil. Pencontohan. Buang sampah pada tempatnya. Alur cerita gitu. Dongeng-dongeng. Siap. Datang tepat waktu, Nah. hormat sama guru, tidak boleh berbohong. Itu juga diajarkan Mas ternyata di sini. Siap, makanya itu integrasinya ke muatan lokal. Alhamdulillah kami sudah menggandeng Dinas Pendidikan tempat kami sendiri dalam PAUD, SD maupun SMP sudah kami masukkan di dalam beberapa bab di buku tersebut. Oh keren nih, kita wajib apresiasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Kota Balikpapan nih yang mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai Siap, anti siap, korupsi siap. kepada pendidikan dari Siap. tingkat yang paling kecil. Iya. Ini kayaknya nggak semua daerah nih mulai punya inisiatif seperti ini ya. Iya. Ya beruntung warga-warga cerdas yang ada di Kota Balikpapan nih nanti bisa merasakan anaknya mungkin bisa dites tuh belajar apa di sekolah, nilai integritas apa aja, nah, kayak gitu nanya mungkin ya. Langsung aja. Ini ada uang gimana? Langsung pencontohan gitu. Adek kalau ketemu uang di jalan, Ya, kayak gitu iya. ya. Kalau bukan punyanya dikembalikan atau kemana gitu ya. Ih lucu sebenarnya kalau anak-anak kayak gitu. Kan masih polos ya. Masih bisa diwarnai dengan warna yang bagus dan cerah. Seharusnya begitu, kita sebagai guru mencontohkan dengan nilai kegembiraan gitu. Betul sekali ya, analoginya yang Mas tadi di bawah tadi di awal percakapan, kalau nilai-nilai itu seperti akar, nanti kalau dia masih muda ditanam dari awal, akarnya merambat, kokoh, semakin dewasa diterpa angin sekuat apapun dia tidak akan goyang. Jadi memang sebenarnya dari kecil ya, bukan saya kira pendidikan anti korupsi itu ketika kuliah atau SMA, bahkan waktu SMP. Jadi kayak saya merasa anti korupsi itu kerjanya orang dewasa Mas. Maksudnya dari udah yang urusannya sudah dana segala macam, tapi tidak ya, integritas itu dimulai dari hal-hal terkecil yang ada di Kalau sekitar kita kita. mulai dari dewasa Mas, alhamdulillah rusak Mas. Alhamdulillah rusak. Jadi ya ada istilahnya dalam sikapnya sendiri itu dada berubah Mas gitu loh istilahnya. Tapi kalau kita dari awal sikap-sikap dasar itu paling menunjang dirinya sendiri, alhamdulillah pasti kokoh bagaikan pohon. memang harus dibiasakan ya, dibiasakan. Siap. Lu ingat waktu pesantren, saya bukan lulusan pesantren tapi Jadi- malah ini ceritanya. Iya. Sana tuh prinsipnya dan dipaksa lama-lama Ya, terbiasa gitu. Jadi nilai integritas ini juga harus mulai dikenal, mulai familiar Ya. dari umurnya kecil sehingga waktu gede pun dia tertanam dan akan merasa salah ya. Iya. Anak orang itu
kalau dia melakukan sesuatu yang salah ketika nilai integritasnya tumbuh, dia akan merasa bersalah ya Mas ya. Itu sudah Mas. Jadi tidak perlu kita tegur, dia akan punya kesadaran. Nggak perlu, karena kan dalam kita mencontohkan sudah adanya tak gitu kan. Terus dia, oh guru kita itu sudah begini, kita mencontohkan begini, ya alhamdulillah. Nah, banyak sekali sih cerita-cerita yang bisa disampaikan oleh Mas Joni. Mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang cerita bisa di-share, tapi karena 13 tahun ya Mas ya. 13 tahun mengajar itu pasti banyak sekali yang didapat. Satu tahun pelajaran 3 tahun lah minimalnya satu murid ketemunya berapa banyak sekali murid yang sudah melewati bimbingan dari Mas Joni sendiri. Banyak. Ada Mas, ini pengalaman saya. Nggak tahu ya, ketemu di kemarin pas waktu di gedung olahraga. Gedung olahraganya tentara Mas. Waktu penutupan pekan pelajar dan mahasiswa yang ngadain Kodim. Begitu saya masuk, yang mau ngadirin undangan itu, loh Pak, disambut saya. Siapa ini ya? Anaknya Bapak. Loh, di mana? Waktu di 09 tahun sekian, masih ingat dia. Kaget saya. Kamu sekarang mana? Ajudan ini Pak. Luar biasa. Jadi saya agak apa namanya, bangga. Terus ya luar biasa, pokoknya enggak bisa kata-kata lagi. Jadi terimprove saya dari situ. Jadi memang kalau guru mengajarkan tanpa pamrih, pasti belakangnya ada hasil yang luar biasa Mas. Itu dalam hati saya, ini kebahagiaan saya tidak bisa diungkapkan. Ya pasti luar biasa ya. Dia dengan Hari Pendidikan ini saya meyakini bahwa banyak tenaga pendidik ini memiliki rasa kepuasan tersendiri ketika melihat anak-anaknya tuh sukses dengan cara yang baik. Benar ya Mas ya. Betul. Nggak perlu kan sedih juga ya, tapi kalau melihat anak-anak kita yang dibimbing ternyata jadi pejabat korup, tertangkap kasus korupsi, itu kan ada sedih ya Mas ya pasti. Tapi kalau kita melihat mereka sebagai tenaga pendidik 10 tahun ke depan lah, nyambut kita di barak ya. Luar biasa Mas. Dalam hati saya, aduh, berarti saya sukses juga untuk siapa tahu nanti jadi wali kota Balikpapan. Amin. Jadi nanti pembina dinas pendidikan atau nanti Jadi kepala dinas. Atau bisa menjadi teman-teman penyuluh anti korupsi seperti kita secara umum ya Mas ya, menyebarkan pesan-pesan anti korupsi. Baik Mas. Banyak banget yang sudah kita ceritain hari ini. Tapi kita pengen dengar nih, apa sih pesan sederhana Mas untuk generasi muda ke depan terkait dengan integritas? Dan sebagai refleksi ini, gimana sih harapan Mas ke depannya terhadap perjuangan anti korupsi di Kota Balikpapan? Memang sih pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan saja, tetapi untuk membina karakter kita. Itu terus integritas harus diterapkan di sekolah supaya menjadi kayak pohon itu ya Mas ya. Kokoh dalam kepribadian dan sikap mereka. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mas Joni. Banyak banget yang sudah di-sharing buat teman-teman cerdas. Saya izin simpulkan ya, banyak sekali integritas itu bisa dibangun dengan kerjasama semua pihak ya Mas ya. Apalagi di dunia pendidikan, tidak hanya tanggung jawab dari guru, tapi tanggung jawab juga orang tua. Buka komunikasi yang baik, tanamkan nilai pendidikan dari awal hingga dini, sehingga mereka memiliki fondasi atau akar yang kuat. Ketika dia tumbuh dewasa, nanti menjadi individu yang kokoh dengan nilai-nilai integritas. Mau diterpa apapun, dia tidak akan goyah. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Joni sudah Terima kasih Mas di sini. Adam. Alhamdulillah. Mungkin
percakapan kita sudahi dulu hari ini. Kita kembalikan, mungkin kita undang lagi host kita. Kita panggil bersama-sama. Mbak Retno. Ya. Oh, udah hadir. Waduh, saya menyimak ya pemirsa cerdas tadi di belakang, luar biasa. Kisah inspiratif ada gitu ya, kemudian cerita-cerita yang terkait dengan integritas, kemudian harapannya Pak Joniansa sendiri gitu ya terhadap dunia pendidikan ke depannya begitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita sampaikan di podcast Cerdas Inspektorat hari ini berguna untuk kita ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan mulailah dari diri kita sendiri, kemudian kita menularkan kepada anak-anak kita arti integritas gitu ya ke dalam keluarga, supaya mereka punya bekal untuk di masa depan. Demikian, saya Retno Nembati, hostnya. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Adam. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Pendidikan semua.